Lihat atau saksikan di layar kalian, Sedani akan jelaskan lewat Zoom ini, lewat PowerPoint-nya Sedani. Nanti kalian bisa lihat di layar kalian. Oke? Nah, bisa lihat ya nak ya? Oke. Oke, sekarang Sedani mau jelaskan dari awal dulu. Oke, kita mulai. Oh, sorry. Oke, tentang pembagian pecahan. Kalian bisa saksikan ini ya nak ya. Tolong coret-coretannya dihilangkan dulu nak. Sedani minta kerjasamanya. Bisa? Biar Sedani menjelaskan dulu ya nak ya. Oke. Pembagian pecahan. Nah, sebelum Sedani mau melanjutkan. Ini lihat nih, ada angka 2/9. Ini adalah bentuk apa nak? Pecahan biasa. Pecahan biasa, betul sekali. Jadi bentuk pecahan biasa. Bentar. Nah, di mana pecahan biasa ini ada angka 2 dan angka 9, betul ya? Nah, 2 di sini kedudukannya sebagai apa? Kalau di atas tadi sana. Ya, yaitu pembilang, betul sekali. Sementara yang bawah sebagai penyebut. Betul. Jadi kalau ada angka 2/9, maka 2 ini sebagai pembilang, 9 ini sebagai penyebut. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Sebelum lanjut lebih dalam lagi untuk pembagian pecahan, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Nah, istilah pembilang, kalau di pembagian nanti, merupakan atau yang atas, berarti nanti yang atas atau pembilang itu sebagai angka yang akan dibagi. Ingat ya, waktu mengubah pecahan biasa jadi desimal, ya kan, pakai porogapet. Sementara penyebut ini adalah angka yang akan membagi nantinya. Berikutnya hasil itu adalah jawaban dari bentuk pembagian. Bisa minta tolong nak dihapus dulu panah-panahnya itu. Bisa fokus dulu. Oke, terima kasih. Oke, nah kalau bentuk pecahan seperti ini, kalau kalian lihat yang di kursor yang sedang diarahkan, ada angka 12/3, maka 12 ini sebagai pembilang. Atau bentuk 12/3 ini bisa kita nyatakan juga dalam bentuk pembagian, di mana 12 ini adalah angka yang akan dibagi. Kalau di porogapit itu ya, 12 itu yang di dalam porogapitnya. Atau boleh juga seperti ini, 12 bagi 3, 12-nya sebagai angka yang akan dibagi. Sementara nanti yang disebut penyebut adalah yang bagian bawah. Kalau dalam pecahan berarti yang ini. Kalau dalam porogapit berarti di luar porogapitnya. Ini. Kalau bentuk pembagian memanjang berarti 3-nya di sebelah kanan. Nah, sementara yang namanya hasil adalah ini. Berarti kalau di sini hasil adalah hasil pembagiannya. Kalau di porogapit berarti hasilnya ada yang di atas porogapitnya ini. Ya. Sampai di sini jelas anak-anak? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum Sedani jelaskan lebih lanjut, coba kita mau selesaikan ada masalah dalam pembagian. Ini gambar apa anak-anak? Ini adalah botol susu. Seperti anak kecil minumnya susu. Tidak. Oke. Sementara ini adalah gelasnya. Nah, ini susunya terisi penuh enggak? Enggak kan? Susunya mungkin terisi 3/4 liter. Ih, pelit sekali lah itu orang tuanya. Oke. Nah, apa permasalahannya? Ini permasalahannya. Pak Marlan harus mengisi 3/4 liter botol susu.
Tapi tadi itu botol susunya berisi 3/4 liter, tapi ternyata beliau hanya memiliki gelas ukur yang kecil tadi hanya berukuran 1/4 liter. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali beliau harus menuangkan susu dengan gelas ukur supaya botol susu dapat terisi 3/4 liter? Case-nya Pak Marlan itu beli susu mungkin dalam plastik gitu ya, mau dipindah ke botol. Cuman kalau langsung dipindahkan mungkin kalau pakai plastik kan mungkin tumpah ya. Akhirnya caranya dipindah dulu ke gelas. Disok di gelas, baru disok di botol. Sok di gelas lagi, sok di botol lagi. Nah, butuh berapa kali sok gelas itu supaya bisa terisi botolnya 3/4 liter. Di mana satu sok gelas itu nilainya adalah 1/4 liter. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Berarti kalau dari sini kita tahu ini adalah permasalahan pembagian. Ya. Sehingga kita tulis dulu permasalahannya. Apa permasalahannya? Yaitu pembagian antara angka berapa dengan pecahan berapa, Nak? 3/4 dibagi 1/4. Nah, sudah terlihat di sini ya. 3/4 ini mewakili botol susu, 1/4 ini mewakili gelas ukur. Ya. 3/4 dibagi 1/4. Langkah selanjutnya apa? Kita lihat berapa kali nantinya nilai 1/4 akan muncul supaya jadi 3/4. Jadi 1/4-nya butuh berapa kali supaya jadi 3/4. Kemudian nanti biar lebih gampang kita buat gambar yang mewakili pembilang 3/4. Kemudian tandai nilai penyebut atau pembaginya yaitu 1/4-nya itu. Nah, ini kita buat dulu yang mewakili permasalahan yaitu susu terisi 3/4 liter kan. Kalian dulu pernah diajari kan bagaimana cara membuat angka pecahan 3/4 dalam bentuk gambar? Pernah ya? Jadi kalian buat kotak-kotak sebanyak berapa kotak ini? 4. 4. Tapi dari 4 yang diisi warna hanya berapa? 3. 3 kotak. Maka ini mewakili pecahan 3/4 atau artinya 3 dari 4. Maksudnya dari 4 kotak ini yang diisi hanya 3. Mudah ya? Atau yang terpakai hanya 3. Itu pengertian dari 3/4. Langkah selanjutnya apa? Nah, seperti tadi yang dijelaskan. Berapa kali nilai 1/4 muncul supaya menjadi 3/4? Nah, ternyata satu kotak kuning ini bernilai berapa, Nak? 1/4. 1/4. 1 dari 4. Nah, kita lihat kotak kuningnya ini muncul berapa kali di sini? Ternyata kotak kuningnya muncul 3 kali. Artinya 1/4-nya akan muncul berapa kali? 3 kali supaya jadi 3/4. Sehingga ketemu nilai penyebut atau nilai pembaginya ini muncul 3 kali. Sehingga Pak Marlan perlu menuangkan susu dengan gelas ukur sebanyak berapa kali? 3 kali. Sehingga hasil pembagian dari 3/4 dibagi 1/4 adalah 3 atau 3 kali. Jelas ya, Nak ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Permasalahan kedua, ini bangun apa? Ada bangunan apa ini, Nak? Gambar apa ini? Kayu atau papan ya. Apa permasalahannya? Nah, Lucy harus membuat papan yang tadi itu sepanjang 3/4 meter. Masalahnya, dia hanya memiliki sepotong kayu atau sejumlah potongan kayu sepanjang 3/8. Nah, berapa banyak potongan kayu yang dibutuhkan untuk membuat papan? Jadi potongan kayu kecil-kecil itu nanti akan disusun oleh Lucy supaya jadi papan sepanjang 3/4 meter. Masalahnya setiap potongan kayu bernilai 3/8 meter. Maka ini termasuk perkalian atau pembagian, Nak? Permasalahan ini penyelesaiannya. Pembagian. Pembagian, betul. Berapa dibagi berapa? Ada yang bisa menebak dulu?
3/4 dibagi 3/8. Ya, kenapa kok harus 3/4-nya di depan dulu, Nak? Kenapa bukan 3/4-nya di belakang? Itu jawaban betul. Tapi alasannya kenapa kok 3/4-nya harus di depan? Karena 3/4 itu adalah papan. Ya, papan yang akan dibuat. Nah, papan 3/4 itu butuh 3/8 sebanyak berapa? Jadi 3/4-nya harus ditaruh di depan. Dibagi 3/8. Jelas ya, Nak ya? Berarti nanti kita tulis permasalahannya 3/4 dibagi 3/8. Nah, seperti tadi, nantinya berapa kali nilai 3/8 akan muncul pada nilai 3/4. Nah, di sini muncul satu masalah. Kalau di permasalahan yang susu tadi, yang bawah atau penyebutnya kan sama semua tuh tadi. 3/4 dibagi 1/4. Betul ya, Nak ya? Bawahnya kan sama-sama 4. Sekarang masalahnya, yang ini bawahnya itu beda, Nak. Yang 1/4, 1/8. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Kita bisa samakan dulu nilai 3/4 supaya bawahnya ada angka 8-nya. Jadi kalian dulu kelas pas sudah pernah dijelaskan toh pecahan senilai 3/4 itu senilai dengan berapa? 3/4 senilai dengan ini yang sedang dilingkari senilai dengan 6/8. Ini sudah tertulis dulu di sini. 6/8. Kenapa? Karena kita berusaha mengubah yang bawah jadi 8. 4 supaya jadi 8, maka 4 itu harus dikali dengan berapa, Nak? 2. Kali 2. Berarti 4 jadi 8, itu dikali dengan 2. Nah, kalau yang bawah dikali 2, bisa minta tolong dihapus dulu, Nak, gambar teddy bear-nya. Terima kasih. Maka yang atas juga harus dikali dengan 2. Betul. Jadi yang bawah 4 kali 2 hasilnya 8. Yang atas juga sama 3 kali 2 hasilnya 6/8. Sehingga nanti angka 3/4 kita gunakan pakai angka 6/8 aja. Kenapa? Karena bawahnya udah sama nih. Sehingga nanti bisa kita tulis ulang. Bukan lagi 3/4 bagi 3/8, tapi 6. 6/8 dibagi 3/8. Betul sekali. 6/8 dibagi dengan 3/8. Maaf ya, tulisannya agak jelek ya. Nanti kita tulisnya jadi begini. 6/8 dibagi 3/8. Jadi kan bawahnya udah sama nih. Ya kan? Kita lanjutkan. Oke. Ya ada Pak. Itu memang gantenan loh. Nah, sekarang kayak tadi lagi. Yang angka 6/8 kita buat kotak-kotaknya dulu. Nah, seperti ini. 6/8. Dari 8 kotak yang kita kasih warna merah hanya 6. Maka disebut 6/8. Terus langkah selanjutnya apa? Kita lihat berapa kali nilai 3/8 akan muncul pada 6/8 ini. Yuk Joshua, perhatikan dulu. Kita lihat. Nah, di sini yang dinamakan 3/8 jika ada 3 kotak merah dari 8. Ini maka dinamakan 3/8. Nah, kita lihat. Bisa tolong dihapus lagi, Nak? Oke. Karena mengganggu ini, bisa minta tolong dihapus. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat 3/8-nya muncul berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3. Ini 3/8. 1 nilainya. Maka berikutnya 1, 2, 3 juga muncul. Berarti muncul 3/8-nya berapa kali, Nak? 2. Muncul sebanyak 2 kali. Berarti Lucy, hasil pembagian dari 3/4 dibagi 3/8 atau boleh kita sebut 6/8 dibagi 3/8, hasil pembagiannya adalah berapa, Nak? 2. Karena apa? Karena 3/8 yang muncul 2 kali. Nah, maka Lucy membutuhkan 2 potongan kayu untuk membuat papan.
Sampai di sini jelas, nak? Jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bakal yang muncul. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jika pecahan yang akan dibagi dengan pecahan yang akan membagi memiliki penyebut yang sama, maka apa Gabriel dan Nielsen bisa dibacakan selanjutnya? Maka penyelesaiannya adalah 9 dibagi pembilang dan penyebut dibagi penyebut. Wah, ternyata hampir mirip ya. Terima kasih Gabriel. Mirip seperti perkalian. Atas bagi atas, bawah bagi bawah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bawahnya disamakan terlebih dahulu. Seperti tadi, 3/4 dibagi 6/8. Kan yang 3/4 bawahnya 4. Samain dulu dengan yang 6/8, bawahnya 8. Baru kalau sudah disamakan, baru bisa atas bagi atas, bagi bawah, bawah bagi bawah. Jelas ya nak ya? Oke. Ini contohnya, 3/4 bagi 1/4. Lihat bawahnya, udah sama belum? Kalau udah tinggal atas bagi atas, bagi bawah bagi bawah. 3 bagi 1, 3. 4 bagi 4, 1. 3 bagi 1, 3. Jelas, nak? Ini juga sama, 6/8 dibagi 3/8. Bawahnya udah sama, tinggal atas bagi atas, bawah bagi bawah. Jelas, nak? Jelas. Nah, ini di skip aja nih, nanti lewat saja. Nah, sekarang sedang mau jelaskan, ada enggak cara lain yang lebih cepat, bahkan tidak perlu harus disamakan dulu bawahnya. Nah, nanti kita akan ke depan akan pakai cara ini aja, cara yang lain. Karena cara ini lebih cepat. Apakah cara itu? Nah, teknik ini disebut dengan teknik membalik nilai pecahan pembagi. Apa Joshua? Elhai, bisa dibacakan? Kita membalikkan nilai dengan pecahan pembagian. Oke, terima kasih. Teknik membalik nilai pecahan pembagi. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya. 3/4 dibagi 3/8. Kan bisa tuh pakai cara pertama tadi, bawahnya disamakan dulu. Ya toh? Yang disamakan yang 4 atau 8? 4. Yang 4, betul. Nah, sekarang kita akan pakai cara yang berbeda yang lebih cepat dan paling gampang. Apa itu? Kalian lihat ini. 3/4 tetap sama. Cuma di sini beda ini, lihat nih. Tadi di sini 3/8, sekarang di sini berubah jadi 8/3. Ini yang dimaksud membalik nilai pecahan pembagi. Paham, nak? Iya. Jadi yang dibalik itu pecahan yang belakang. Ini depan, nih belakang. Yang dibalik itu pecahan yang belakangnya. Dari angka 3/8 jadi berapa ini? 8/3. Jelas ya? Dari 3/8 jadi 8/3. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja. Kalau sudah diubah dibalik 8/3, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Dan ini tandanya bukan lagi bagi, tapi jadi kali. Ingat-ingat. Jadi ketika kalian mau pakai cara yang cepat ini ada dua cara. Ada dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mengubah tanda bagi jadi tanda kali. Yang kedua, membalik nilai pecahan yang belakang. Dari 3/8 jadi 8/3. Oke, maka nanti jadinya akan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sebelum kalian sudah pernah diajari cara coret silang? Kalau kalian menjumpai perkalian, ada yang bisa dicoret-coret silang? Pernah? Nah, seperti itu, sama. Oke, nak, tolong nak. Sedani minta kerjasamanya. Ketika Sedani menjelaskan, tolong tidak ada yang coret-coret dulu, nak. Ya. Ayo, siapa yang coret-coret? Oke, tolong nak, dihapus dulu. Ada satu titik ini masih belum. Oke, terima kasih. Nah, yang kita coret, tapi namanya coret silang. Namanya coret silang berarti 3 ketemu sama 3 ini bisa tidak saling dicoret? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibagi angka 3. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1, sementara yang bawah juga sama. 3 dibagi 3 hasilnya adalah
1. Ada lagi enggak yang bisa dicoret silang? 4. Nah, 4 dan 8. Kenapa mereka bisa dicoret silang? Karena sama-sama 4 dan 8 ini bisa dibagi berapa, Nak? Halo? Halo? Jaringannya. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita... Nah, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contohnya, ini. 1/3 dibagi 1/2. Maka penyelesaiannya bagaimana? Kalau kalian mau catat juga silakan sambil dicatat di buku catatannya. Mulai ini 1/3 dibagi 1/2. Maka penyelesaiannya diubah jadi pecahan biasa. Ya, yang diubah jadi pecahan biasa yang mana? Yang 1/2. Ya, 1/2 diubah jadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? 1 dikali 2 ditambah 1. Ya, betul. 1 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah berapa? 3. 1 kali 2, 2. Oke, 2 ditambah 1? 3. Ya, maka nanti kita bisa tulis jadi seperti ini. 1/3 dibagi 3/2. 2. Terus pakai Iya, cara suruh kembali lagi. bagi diubah jadi bentuk perkalian. Kemudian yang belakang ini angka 3/2-nya kita apakan? Kita Kuat kita habis dah. Nah, 3/2 kita balik jadi 2/3. Jelas ya? Sehingga kalau sudah pembagian tandanya sudah diubah jadi perkalian, yang belakang 3/2 sudah diubah jadi 2/3 dibalik, tinggal kita selesaikan di sini. Atas kali atas, bawah kali bawah. Maka nanti ketemu hasilnya adalah berapa ini? 2/3. Jelas ya? Lanjut. Ya. Yang kedua, pembagian pecahan biasa, pecahan campuran dan pecahan campuran. Ini contohnya. 3/1/2 diubah dulu ke pecahan Biasa. Hasilnya adalah berapa? 3/1/2 jadi pecahan biasa? 5/2. 7/2. 7/2, betul. Bernis. Kalau 1/1/3 jadi berapa ini? 4/3. 4/3 berarti nanti ini bisa kita ubah jadi 7/2 dibagi 4/3. Joshua ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan, angkat tangan. Enggak, oke. Nah, 7/2 dibagi 4/3. Seperti tadi lagi. Bagi kita ubah jadi perkalian. Angka 4/3 yang belakang kita balik jadi 3/4. Nah, kalau sudah seperti ini, Sedani tanya dulu, ada yang bisa dicoret silang enggak ini? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada, karena 7 sama 4 enggak ada yang bisa dibagi ya. 3 sama 2 juga enggak bisa. Ini bisa dihilangkan? Oke. Berarti kalau enggak bisa ya sudah, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Ketemu hasilnya adalah 21/8. Atau 21/8 kita ubah ke pecahan campuran. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa?
Karena pada pecahan ini yang atas nilainya lebih besar. Maka kita kayak porogapit ya. Yang dalam angka berapa? 21 atau 8-nya? 21. 21. Sementara yang luar 8. 8. Oke. Berarti 21 dibagi 8. Berapa? 8. 5 per 8. Ini dikasih angka berapa ini? Di sini. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 21? Kali 2. 2, betul. Minta tolong nak, bisa dihapus dulu? Oke, biar Sadarnya jelaskan. Ini bisa dihapus dulu? Oke, terima kasih. 8 kali, kenapa kali 2? Karena 8 kali 2 hasilnya adalah 16. 16, pintar. Kalau sudah, kita kurangi. 21 kurangi 16 hasilnya adalah 5. 5. 5 masih bisa dibagi 8 nggak ini kira-kira? Tidak. Tidak bisa, berarti sudah mentok sampai sini ya. Maka 5 ini akan kita pindahkan ke atas ini ya. Jadi 5 per 8. ya, betul sekali. Maka 21 per 8 itu hasil pecahan campurannya adalah 2 per 8. Betul. Betul sekali. Maka nanti hasilnya adalah 5 per 8. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk desimal. Kalian masih ingat? Contoh 0,5 diubah ke pecahan biasa jadi berapa? 5 per 10. Pintar, 5 per 10. Atau boleh juga kita sederhanakan. Oh, enggak usah lah. 3,25. 325 Per 10, 100, 1000? 100. Per 100, betul. Nak, bisa dihapus dulu, nak. Tolong. Ya, Sadarnya minta tolong. Ya, jangan sampai perbuatanmu merugikan temanmu yang lain. Ya. Oke, maka hasilnya 325 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada berapa angka? 2 angka. Ada 2 angka mewakili angka 100. Angka 100 kan nolnya juga ada 2. Jelas ya? Berikutnya 0,125 jadi 25 per 1000. Yosua ya. ya 125 per 1000. Kenapa 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. 3 angka yang mewakili angka 1000, yang nolnya ada 3. Betul. Kalau 1,375 jadi 1003. Ini sampai 1000 Itu 375 per tidak banyak. 1000, betul. Karena ada 3 angka di belakang koma. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pembagian pecahan desimal dan pecahan desimal. Contohnya adalah 0,24 dibagi 1,2. Maka yang kita bisa ubah adalah ubahlah pecahan desimal ini ke bentuk pecahan biasa. Maka seperti apa nanti? Nah, 0,24 jadi 24 per 100. Sementara 1,2 jadi 12 per 10. Maka langkah selanjutnya adalah kita balik tanda bagi, kita ubah jadi perkalian. Kemudian 12 10 ini kita balik jadi 10 per 12. Nah, kalau sudah gini kan tinggal atas kali bawah kali bawah. Atau ada enggak kira-kira yang bisa dicoret silang? Ada. Ada. Yaitu 24 dengan 12. Yuk.
Nah, oke. Ada apa Daniel? Ada yang mau ditanyakan? Daniel Reinhard Katon. Oke, kita lanjutkan. 24 dan 12 bisa kita coret nih. Oke, Tik. Nah, sama-sama bisa dibagi dengan angka 2 atau paling cepat lagi jadi 12. Betul enggak? 24 bisa enggak Iya. jadi 12? Bisa kan? Langsung aja. 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. Selain itu, ternyata 100 dan 10 juga bisa dicoret silang. Karena sama-sama bisa dibagi dengan angka 10. Betul. Sehingga nanti ketemu hasilnya 2/10. Ini bisa kamu ubah lagi ke pecahan desimal. Jadinya berapa? 2/10. 2,5. Dibuat jadi desimal. Berapa? 2. Ya. Masih ingat tuh caranya mengubah pecahan biasa ke desimal? Jadinya hasilnya adalah 0,2. Betul ya? Jadi 2-nya ini 10-nya jadi 0, Mas ya. Lanjutnya, pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, 0,18 dibagi 4/9. Maka kita ubah dulu bentuk desimal yaitu 0,18 jadi bentuk 18 per 10. 18 per berapa, Nak? 11 per 100. Per 100, betul. Dibagi 4/9. Kemudian bagi kita ubah jadi bentuk kali. Dan yang belakang kita balik. 4/9 jadi 9/4. Nah, adakah yang bisa dicoret silang? Yaitu 18 dan 4. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibagi 2, betul. Bagi 2. 18 bagi 2 9, 4 bagi 2 2. Tinggal atas kali atas, 9 kali 9 81, 100 kali 2 200. Nah, kalau ini mau diubah ke bentuk pecahan desimal bisa? Nah, caranya yaitu pakai porogapit. Betul. 81. Yang dalam angka 81 atau 200? 200. Oh, 200. yang dalam kok. Yang dalam apa? Yang dalam kan angka atas, yaitu angka berapa? 81. Jadi gini, Nak. Kalian harus bisa membedakan. Kalau tadi pecahan pada pecahan campuran jadi pecahan biasa, yang atas yang dalam juga yang atas kok, Nak. Cuman yang atas itu nilainya lebih besar daripada yang bawah yang pecahan campuran tadi. Sementara kalau pada pecahan desimal, yang atas juga nilainya lebih kecil dari bawah. Tapi kalau di porogapit tetap sama. Yang dalam itu harus yang atas. Ya. Yang luar porogapitnya adalah yang bawah yaitu 200, maaf. 200. Nah, 81 dibagi 200 bisa nggak, Nak? Karena tidak bisa, kita butuh bantuan 0, 0, ayo keluar. Nah, 0, dikeluarkan nih, 0, maka yang dalam 81-nya tinggal kita tambahi angka 0. Kenapa? Karena sudah ada bantuan 0, ini, maka jadi 810. Jelas anak-anak? Nah, tinggal 810 dibagi 200. Berapa yang mendekati ya? 9. 4. Kenapa? Bisa minta tolong dihapus, Nak? Karena 4 kali 200 hasilnya adalah 800. Pintar. 800. 810 dibagi dikurangi 800 hasilnya adalah 10.
Terus selanjutnya, Suruh ngomong apa? kan ini bisa dilanjutin nih. Tambahin lagi di belakangnya 0. Kalau pembagian kan gitu. Kalau belum selesai jadi 0, belakangnya boleh ditambahin 0. Nah, masalahnya 100 bagi 200 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita harus kalikan dulu dengan 0. 0 kali 200 hasilnya adalah 0. Dikurangi 0, 100 kurangi 0 hasilnya adalah 100. Terus nambah 0 lagi di sini. Jadi 1000. 1000 bagi 200 hasilnya berapa? 40.000. 5. 5. Sehingga nanti hasil akhirnya 200 dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah gini berhenti nih karena sudah 0 bawahnya. Maka jawabannya 81/200 kalau kita ubah jadi bentuk desimal jadi 0,405. 0,405. Jelas? Kalau mau kalian catat dulu boleh. Setelah ini Sardani kita akan bahas soal bersama-sama. Soalnya apa soal Nanti soalnya kita bisa coba bahas bersama-sama ya. Nanti ada soalnya Kak. Sudah jelas? Bisa saya lanjutkan, Nak? Bisa, Sar. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke soal. Oke, ini saya akan hapus dulu. Oke, paling tidak kalian sudah tahu pembagian ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal. Soalnya ada di sini. Nah, nanti coba kalian catat dulu di buku catatan kalian ya. Oke, kita akan spin. Ini adalah roda keberuntungan berisi soal matematika. hanya gampang. Nah, kalian tulis coba. Sardani kasih waktu 1 menit atau 2 menit untuk menyelesaikan ini. 20% dikali 80%. Kalian tahu bentuk persen kah? Tahu, Sar. Oh ya. Persen itu diubah ke pecahan biasa jadi per berapa? Kalau Per persen? 100. Per 100. Nah, ubahlah ke pecahan 100 semua. Sudah, Sar. Sudah? Oke, Bisa. coba sekarang Sardani minta tolong. 0,16. Coba tolong yang lainnya menyimak dulu. Coba Gabriel Danielson, coba tuliskan di papan tulis yang ada di layar HP-mu itu penyelesaiannya bagaimana? Yang 20% kali 80%. Coba bisa? Ini kan 1000. Ini kan 20 kali 80, 20. Ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Bisa. Kita interaksi di papan tulis ini ya. Nah, ada yang mau mencoba atau yang lain ada yang mau mencoba? Silakan. Coba apa? Saya itu. 20 per, oke. Oke, terus selanjutnya dikali 80 per, oke. Oke, itu bentuk awalnya betul. 20 per 100 kali 80 per 100. Kemudian selanjutnya? Saya, Sar. Oh iya. Silakan. Sebentar.
1.600 per Oke, 1.600 per 10.000. Betul. Siapa ini yang nulis tadi? Samson. Oh, Samson. Oke. Oke, betul. Bisa, betul sekali yang disampaikan. Betul. 1.600 dibagi 10.000. Betul. Yang lain juga sama jawabannya? Ya, Sar. Oke, puji Tuhan. Nanti saya tambahi poin ini. Samson. Oke, 20 per 100 kali 80 per 100 sama dengan 1.600 per 10.000. Atau bisa juga, ini saya hapus dulu ya Samson ya. Boleh juga Iya, seperti Sar. ini nak. 20 per 100 dikali 80 per 100. Ada enggak yang bisa dicoret silang ya? Biar lebih sederhana bentuknya. Yaitu 20 dan 100. Kenapa? Karena sama-sama dua-duanya bisa dibagi 20. Nah, 20 bagi 20 1. 100 dibagi 20 tuh 100 bagi 22 5. 5. Kemudian ini juga bisa nih 80 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 2. 20. Ya kan? 20. Coba 80 dibagi 20 langsung. Hasilnya adalah 4. Sementara 100 dibagi 20 langsung hasilnya adalah 5. Nah, terus tinggal atas kali atas. 1 kali 4. 4. Sementara yang bawah 25. Ini sebenarnya sama seperti yang dikerjakan Samson. Hasilnya juga sama dengan 1.600 per 10.000. Cuman kalau ini kan caranya disederhanakan. Jadi kalau bentuk 1.600 per 10.000 ini, kalau kamu bentuk sederhana, hasilnya akan ketemu 4 per 25. Jelas ya anak-anak ya? Sar, mau tanya. Ya, silakan. Siapa ini yang mau bertanya? Saya. Saya tuh siapa ini? Sini. Sharon Santoso. Oh, Sharon ya. Oke, silakan Sharon. Apa Sharon mau tanyakan? Itu ada 3 pecahan. Satu yang harus dikali, yang satu lagi harus dibagi, satu lagi campuran. Oke, coba kita diskusikannya deh. Oke, bisa Sedani tahu angkanya berapa? Mungkin kita coba diskusikan di sini. Angkanya coba Sharon, berapa? Contohnya. Terus jika ada 3 pecahan yang harus dikali dan dibagi. Oh, jadi oke, coba Sedani kasih contoh soal begini ya. Nah, contoh misalkan seperti ini gini ya. Oke. Mbak, saya kasih contoh. Dibagi 0,5. Wow. 2/5 kali 1/2 dibagi 0,5. Maksudnya kayak gini ya? Nah, kalau ini contohnya kayak seperti ini, maka langkah pertama adalah buat jadi pecahan biasa semua. Nah, kalau 2/5 karena dia sudah bentuk pecahan biasa, tetap tulis saja 2/5. Kemudian selanjutnya kali tetap kali. Nah, 1/2 kalau diubah jadi pecahan biasa jadinya berapa? Sharon, 1/2 jadi pecahan biasa berapa? Atau ada anak yang lain yang mau jawab? Daniel, Gabriel Danielson, Matthew, Sisel, Marcel, Bernice, Elva, Reiko. Oke, 3/2 betul.
Terus langkah selanjutnya biarkan tetap bagi dulu ya. Nah, ini 0,5 jadiin pecahan biasa jadi berapa? 5/10. 5/10, betul sekali. Nah, terus selangkah pertama sudah, sekarang masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya adalah ubah semua tanda jadi perkalian semua. Berarti yang ini kan tetap tuh, ya kan? 2/5 kali tetap kali. 3/2. Nah, ini tanda pembagian ini berubah jadi tanda kalian. Dan langkah selanjutnya, yang tadi ada bentuk pembagiannya, maka pecahan yang belakang harus dibalik. Mana yang dibalik ya? Yang dibalik siapa ya? Yang ini kan tadi bentuk pecahan ini ya nak ya. Ya kan? Ini bentuk pecahan. Bentuk pembagian maksud Sedani. Nah, tadi bagi jadi kali, terus yang dibalik yang mana? Yang 3/2 atau 5/10-nya yang dibalik nilainya? 10. Nah, 5/10 dibalik jadi 10/5. Nah, sekarang kalau gini sudah bisa nggak ngerjakannya? Bisa toh? Bisa dengan cara atas kali atas kali atas, atau bawah kali bawah kali bawah. Gini aja deh, atas kali atas, 2 kali 3. 6. 6 kali 10. 60. 60. Per bawah kali bawah, 5 kali 2. 10. 10 kali 5, bawah lagi. 50. 50. Maka hasil akhirnya adalah 60/50. Boleh kamu sederhanakan, yaitu 60 dan 50 ini sama-sama bisa dibagi berapa? 10. Pintar sekali. Berarti yang atas bagi 10, bawah juga bagi 10. 60 bagi 10 berapa? 6. 50 bagi 10? 5. Nah, maka jawaban akhirnya adalah 6/5. Nah, bentuk ini bisa kamu ubah juga jadi bentuk pecahan campuran. Coba, berarti kan porogapit gini toh. Terus berikutnya ini diisi, yang dalam diisi angka atas atau bawah? Isi angka atas, yaitu angka 6. Sementara yang bawah diisi angka 5. Luar diisi angka bawah 5. 6 bagi 5. Berapa ya? 1. Terus ini 5. Dikurangi. 6 kurangi 5? 1. Nah, 1 bisa tidak dibagi 5 ini? Tidak bisa. Taruh aja di A. Karena tidak bisa, maka kita taruh di atas. Jadi satunya di sini. Per 1/5. Nah, berarti 6/5 bisa kita ubah jadi 1/5. Berarti nanti jawabannya boleh ini 6/5, boleh juga 1/5. Karena nilai mereka sama, cuman yang ini bentuknya pecahan biasa, sementara yang ini bentuknya pecahan campuran. Begitu Sharon? Sudah jelas? Jadi kalau kalian satu saat ketemu soal banyak gitu ya, ada perkalian, pembagian, nanti ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dibuat jadi pecahan biasa dulu semua. Kalau sudah nanti dibuat bentuk perkalian semua. Kalau sudah nanti yang ada bentuk pembagian, yang pecahan belakang nilainya dibalik. Terus tinggal atas kali atas kali atas kali atas, bawah kali bawah kali bawah kali bawah. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Nah,
Saya kira sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Sebelum saya Tidak. akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini.